Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Urfan Asmi, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan NIM 0540217721. Izinkan pada kali ini saya membuat tugas 2 dari mata kuliah basis data, yaitu membuat database berdasarkan Entity Relational Diagram. Ya, setelah kita memiliki aplikasi SAM, kita akan membuka SAM dengan mengeklik di SAM Control Panel-nya. Setelah itu kita nanti akan menyalakan dua modul ini, yaitu Apache dan MySQL, sehingga kita nanti bisa terhubung dengan database server yang ada di database. Kita lihat di sini sudah stop karena tadi saya sudah memulainya. Oke, setelah itu kita membuka CMD dengan mengeklik Windows plus R. Ini akan muncul, kita ketikkan CMD. Nah, ini adalah tampilan awal CMD. Kita harus masuk ke MySQL bin dulu. Nggak bisa kita membuat database di sini. Bagaimana caranya? Kita klik CD. Setelah itu CD lagi untuk keluar. Lalu kita masuk ke CD SAM garis miring yang kebalik ini. Lalu kita klikkan MySQL. Lalu kita ketik bin. Nah, kalau sudah di sini, kita bisa langsung memulai. Sebelum memulainya, kita harus mengetikkan dulu MySQL min_root. Nah, kalau sudah masuk ke MariaDB seperti ini, dan ini kita sudah bisa membuat database. Oke. Sebelum kita membuat database, sebelum kita membuat database yang baru, kita melihat dulu database apa saja yang sudah ada di sini. Bagaimana perintahnya, yaitu dengan mengetikkan show databases. Nah, di sini ada beberapa database. Namun database ini bukanlah yang ingin kita gunakan. Lalu bagaimana cara kita membuat database? Kita dengan cara mengetikkan create database rumah sakit. Lupa. Setiap perintah harus ada titik koma di belakangnya ya. Nah, query oke, tandanya kita sudah membuat database rumah sakit. Kita lihat apakah sudah ada database rumah sakitnya. Oke, database rumah sakit sudah ada ya. Database rumah sakit sudah ada. Sebenarnya ada dua cara untuk membuat database, mengisi database dengan tabel-tabel dan mengisi tabel dengan field-field yang akan kita isi, yaitu melalui CMD seperti tadi, dan juga melalui website localhost phpMyAdmin. Di sini bisa kita lihat, karena tadi saya sudah membuat database rumah sakit, maka database rumah sakit sudah masuk ke dalam daftar database yang ada di phpMyAdmin. Namun, di sini belum ada tabel apapun, karena saya memang belum membuatnya. Saya lebih terbiasa menggunakan CMD, maka dalam tugas kali ini saya akan mencoba menggunakan CMD dalam membuat tabelnya. Di sini kita masih MariaDB non. Kenapa? Karena kita belum menggunakan database. Kalau di CMD, ketika kita mau membuat tabel atau merubah-rubah isi dalam tabel, kita harus masuk ke dalam database tersebut. Bagaimana cara masuk ke dalam database tersebut? Kita mengetikkan perintah use database, nama databasenya, misalkan rumah sakit. Salah, nggak perlu dikasih database, langsung saja rumah sakit. Nah, kita sudah masuk ke database rumah sakit. Lalu di sini baru kita membuat perintahnya. Kita akan membuat tabel, yaitu tabel pasien. Pertama, kita akan klik create tabel
pasien. Nah, create tabel pasien berarti nanti nama tabelnya adalah pasien. Di dalam tabel pasien itu akan berisi apa saja? Yang pertama, ID pasien. ID pasien nanti akan berbentuk integer, lalu berapa panjang eh, tipe datanya, yaitu 3 saja, karena kalau ID tidak perlu banyak-banyak, atau mungkin kita kasih 5 ya, mungkin nanti akan ada kombinasi-kombinasi angka yang akan menjadi angka dan huruf, kombinasi angka yang akan eh, menjadi kode unik bagi ID pasien nantinya. Lalu kita set ID pasien ini menjadi primary key yang auto increment. Setelah itu ada kolom ID pasien. Kita buat juga nama pasiennya. Oke, nama pasien. Nama pasien itu tipe datanya apa? Varchar. Karena berbentuk huruf dengan panjangnya kira-kira 35 lah. 35 karakter. Setelah nama pasien kita buat juga alamat. Dengan varchar juga. Karena alamat mungkin panjang, kita kasih panjang variabelnya atau itunya 100. Lalu kita kasih juga jenis kelamin, varchar juga kita kasih 2 karena bisa L atau P. Oh, berarti 1 saja ya, 1 saja guys, 1 saja. Setelah itu kita kasih penyakit, yaitu penyakit yang diderita sang pasien. Tipe datanya tetap varchar, kita buat 100 juga sama. Lalu nomor HP pasien pasti ya, tipe datanya juga varchar, itu 15 panjangnya. Jangan lupa, karena di awal ada buka kurung, di akhir juga kita kasih tutup kurung. Lalu kita kasih titik koma, terus kita set. Nah, query row, query oke, query oke, oke. Lalu setelah itu kita membuat tabel-tabel selanjutnya seperti create tabel dokter, sama aja ya guys. Jadi ID-nya apa, terus nama nama kolomnya apa, lalu tipe datanya apa. Setelah itu kita kasih panjangnya berapa gitu, berapa karakter. Primary key auto increment. Jadi nanti ini akan menjadi primary key ketika kita akan menghubungkan kolom-kolom antar tabel, atau kita akan mencari suatu data yang spesifik, kita akan menggunakan primary key ini guys, nama dokter. Nah, ada yang berbeda di tanggal lahir, karena tanggal lahir punya tipe datanya sendiri. Kita akan menggunakan tipe data date tanpa kita beri panjang itunya. Lalu nomor HP, spesialis, diri sang dokter,
Lalu waktu kerjanya. Oke, lupa tadi. Nah, ini ada error, yaitu yang kedua, kita akan membuat tabel dokter dengan isian seperti yang sudah saya tuliskan. Untuk primary key-nya tetap pada ID dokter atau ID dokter. Ini saya salah, ini adalah ID dokter. Kenapa tadi saya mengalami beberapa error? Karena saya ada kesalahan dalam penulisan di primary key auto increment. Jadi saya ada kekurangan huruf, yaitu saya hanya menulis primary key auto increment. Jika sudah seperti ini, maka insya Allah akan berhasil. Kita lihat, ya berhasil. Kita sudah membuat tabel dokter. Setelah itu, setelah kita membuat tabel dokter, kita juga membuat tabel administrator. Bagaimana caranya? Sama saja seperti yang kayak tadi. Kita ketikkan klik tabel. Administrator. Mana berisi ID admin. Integer juga. Lalu kita set primary key. Auto increment. Nah, jangan salah tulis ya teman-teman. Kalau tidak nanti akan mengalami error seperti yang saya alami. Nama admin pacar juga 30. Waktu jaga. Ingat, di sini tidak ada spasi ya. Untuk nama-nama kolom kita menggunakan underscore. Waktu jaga. Terus lupa ditutup lagi. Oke, ini ada salah lagi. Ya, ini salahnya di mana? Karena di auto increment-nya saya menggunakan spasi. Harusnya menggunakan underscore. Oke, kita sudah menemukan, kita sudah berhasil membuat tabel administrator. Lalu tabel yang selanjutnya adalah tabel dokter admin. Kita akan membuat tabel dokter admin. Di data. Ini data dokter adminnya ya. Lalu kita set primary key lagi. Dengan ID dokter. Lalu ID admin. Integer. Oke, selesai tabel dokter admin. Kita sekarang buat tabel pasien dokter. Kalau tadi pasien yang secara general, ini sudah ke pasien dokternya. Nantinya kita jadi primary key dengan ID dokternya. ID dari pasien.
waktu periksa, update juga, lalu resep dari dokter. Nah, ini ada error lagi. Kita lihat errornya di mana. Oke, terjadi kesalahan penulisan lagi di auto increment. Kurang N, guys. Nah, oke. Setelah itu kita buat tabel daftar. Set lagi primary key, auto increment. Itu ID pasiennya. ID adminnya. Oke. Setelah kita membuat tabel-tabel yang kita butuhkan, kita bisa melihat sudah ada belum semua tabel-tabel tersebut dengan perintah solve tables di dalam database rumah sakit. Oke, sudah ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Langkah selanjutnya adalah ketika kita sudah membuat tabel-tabel dalam database, kita akan membuat relasi antar tabel. Untuk membuat relasi antar tabel, supaya mudah, kita akan menggunakan PHP MyAdmin. Sebelum membuat relasi antar tabel, kita juga harus mengatur for region key. Tapi for region key hanya untuk beberapa field yang sudah kita tentukan. Ini ada beberapa field yang harus kita jadikan for region key, yaitu yang pertama pada tabel dokter admin, field yang akan kita jadikan for region key adalah ID dokter dan ID admin. Bagaimana caranya? Kita klik tabel dokter admin dulu. Misalkan tampilan awalnya seperti ini, kita pencet yang struktur. Setelah itu, kita cari field ID dokter. Oke, kita more, kita pencet. Lalu kita klik yang index. Apakah mau? Oke, kita okein aja. Oke, setelah itu ada satu lagi yang kita akan jadi position key lagi, yaitu ID adminnya. Sudah sama, ketik index, klik index terus kita oke. Oke, sudah. Setelah itu, pada tabel daftar, origin key-nya adalah ID pasien dan ID admin. ID pasien dan ID admin. Caranya sama, kita klik index, kita oke. Kita ini juga sama, kita klik index, terus kita klik oke. Setelah itu, tabel yang ketiga adalah tabel pasien dokter. Origin key-nya adalah ID dokter dan ID pasien. Oke, sudah selesai untuk melakukan origin key. Setelah kita membuat origin key tadi, kita mengatur origin key, kita akan membuat relasi. Bagaimana caranya? Kita klik tadi rumah sakit, lalu kita pencet yang more ini, lalu kita buat desainer, kita klik desainer, nanti akan muncul tabel-tabel seperti ini. Kita rapikan sedikit. Oke, lalu kita taruh di sininya dokter ini biar lebih enak. Oke, lalu ini starter yang kita di sini pasien dokter. Oke, lalu setelah itu kita akan membuat relasi, tapi pertama kita harus memilih tabel dengan field primary key terlebih dahulu.
Lalu akan kita hubungkan dengan field origin key-nya. Setelah itu kita akan membuat relasi dengan cara kita klik relationship. Ini. Nah, di sini kita disuruh memilih mana yang mau kita jadikan reference key. Sebagai contoh, kita reference key itu adalah primary key ya. Contoh di tabel pasien, maka reference key-nya adalah ID pasien yang berupa primary key. Nah, kita disuruh cari origin key. Maka kita akan pilih field ID pasien pada tabel yang lain. Seperti misalkan pasien dokter, di sini ada ID pasien, kita klik sini. Nah, di sini nanti on delete-nya kita ganti cascade dan on update-nya kita ganti cascade. Lalu kita klik OK. Oke, gini sudah rapikan sebentar. Agak sulit merapikannya. Silakan diulangi sesuai kebutuhan. Setelah kita melakukan tindakan yang sama, kita ulangi, kita pilih origin key-nya mana, kita pilih primary key-nya mana, maka hasil akhirnya akan seperti ini. Setelah itu kita akan mengisi tabel di dalam database tersebut. Caranya kita akan ke CMD lagi, yaitu dengan perintah insert. Perintah itu insert into nama tabel, terus kolomnya apa aja, beserta value-nya. Jadi kita masukin dulu kolomnya apa aja, baru nanti value-nya apa aja gitu. Kita coba insert into tabelnya apa? Misalkan tabel pasien. Oke, kita enter supaya lebih rapi. Kita masukkan apa aja tadi kolom di tabel pasien, ID pasien, lalu nama pasiennya, lalu alamat pasien, jenis, dan jenis kelamin, kita cek penyakit dan nomor HP. Penyakit dan nomor HP. Setelah itu kita enter. Values-nya apa? Isinya akan diisi apa? Toh, misalkan 1. Lalu kita beri petik Nizar. Misalkan Nizar nama pasiennya. Ketik lagi, kita tutup. Alamatnya di mana? Jalan Terparcel kita kasih ketik ya guys. Jalan Abdul Syukur misalkan. Lalu jenis kelaminnya, kita pakai kelaminnya itu karena tadi jenis kelamin itu di sini varchar, kita bisa pakai L atau P. Karena ini laki-laki kita pakai L. Oke. Lalu kita tutup kurung, kita titik koma. Oke, ada yang tidak betul. Pada yang tadi saya ketikkan, ternyata saya kurang memasukkan nomor HP dan penyakitnya. Penyakitnya adalah misalkan TBC. Lalu berapa nomor HP-nya? 08957789 misalkan seperti itu. Lalu kita enter. Oke. Sudah selesai karena kita memasukkan data sesuai dengan kolom-kolom yang ada.
Lalu setelah itu kita melakukan hal yang sama, tapi kita buat beda datanya. Misalkan caranya kita tinggal arah bawah arah atas ya guys, nanti itu yang muncul. Misalkan nomor teleponnya kita rubah, lalu penyakitnya misalkan jantung, ini P, jalannya sama-sama jalan Abdus Syukur, namanya misalkan Nisa, ID pasiennya adalah 2. Oke, kita sudah mendapatkan 2. Kita sudah mendapatkan 2 isi dari tabel pasien. Kita bisa isi sebanyak mungkin. Lalu bagaimana cara kita melihat isi dari tabel pasien? Caranya adalah kita ketikkan query select bintang from, nama tabelnya apa tadi? Pasien. Nah, kita muncul di sini nama pasiennya, ID pasiennya, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, dan nomor HP-nya. Di sini juga kita bisa memilih ketika kita mau melihat field apa, cuma beberapa field saja dari suatu tabel. Misalkan select apa, kita mulai apa, nama pasien, misalkan nama pasien dan penyakit. From ini adalah acuannya dari tabel apa, dari tabel pasien. Nah, seperti kita lihat bahwa muncul nama pasiennya Nizar, nama Nisa, penyakitnya adalah TBC dan jantung. Lalu kita coba tambahkan satu ini lagi, karena kita akan mencoba menampilkan, field sesuai dengan syaratnya. Manis. Ini lagi coba tampilkan namanya Rido. Oh salah, kita belum mengganti ini, kita belum mengganti primary yang menjadi primary key-nya, ID pasiennya. Ketika kita mengetikkan select bintang from pasien, kita akan muncul 3. Lalu bagaimana kalau kita akan memunculkan hanya jenis kelamin pria? Maka kita klik select, apa aja yang mau kita tampilkan? Kan ID, select ID pasien, lalu nama pasien, lalu penyakit, from tabel pasien, namun where adalah di mana jenis kelaminnya. Kita misalkan jenis kelaminnya adalah sama dengan, kita mau cari yang cowok ya guys, kita L karena kita ada 2. Apakah ini bisa? Kita lihat. Oke, akan muncul hanya Nizar dan Rido. Nisa tidak muncul karena kita hanya menampilkan pasien dengan jenis kelamin laki-laki. Seperti itu.